Ya, dari banyak ragam definisi kurikulum yang disampaikan oleh para ahli pengembang kurikulum atau para ahli kurikulum, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan pertama tentang makna kurikulum. Kurikulum itu diartikan mulai dari pengertian yang sempit, pengertian luas dan pengertian yang sangat luas. Pengertian sempit itu ketika kurikulum dipahami sejumlah mata pelajaran yang penekanannya itu kepada konten, kepada materi yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu yang disimbolkan nanti memperoleh ijazah atau sertifikat. Ini pengertian yang sempit karena kurikulum fokusnya itu ke materi kajian atau bahan kajian. Kemudian pengertian yang luas, kurikulum diartikan sebagai sebuah program, yang program itu tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi di dalamnya juga menjelaskan tujuannya seperti apa, terus materinya seperti apa, strategi untuk mengimplementasikan seperti apa, dan cara penilaiannya seperti apa. Nah, tadi kalau pengertian yang sangat luas itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya definisi yang disampaikan oleh Elias. Pokoknya semua pengalaman yang diberikan oleh siswa, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang itu memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam rangka membantu peningkatan kedewasaan mereka, itu bagian dari kurikulum. Tetapi pengertian yang sangat luas ini memang sifatnya tidak operasional, sehingga dalam diskusi-diskusi kita, mungkin nanti pengertian kurikulum itu lebih ke yang menengah ini, yang luas, tidak sempit, juga tidak sangat luas. Kesimpulan yang kedua, posisi kurikulum dalam pendidikan, kemarin juga sudah kita diskusikan, ibarat seorang wanita akan memasak makanan, kurikulum itu ya identik dengan resep makanan. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana pendidikan yang di dalamnya itu ada aspek tujuan, materi, kemudian cara atau strateginya, dan penilaian yang digunakan. Karena kurikulum itu resep, maka nanti makanan yang dihasilkan seperti apa antara lain sangat dipengaruhi oleh resep. Walaupun resep sama, prosesnya beda, nanti juga bisa menghasilkan rasa makanan yang berbeda. Tetapi setidaknya resep ini merupakan acuan awal untuk memperoleh sebuah menu masakan tertentu. Nah, nanti kurikulum juga begitu. Nah, kurikulum itu pintu masuk atau kunci awal untuk menghasilkan output yang diharapkan, meskipun nanti kurikulum sama, dilaksanakan secara berbeda juga bisa kan menghasilkan output yang berbeda juga itu. Tapi setidaknya resep ini menjadi poin awal untuk bisa menghasilkan sebuah produk makanan. Kalau itu resep makanan ya, kalau kurikulum ya produk peserta didik kita yang kita, atau output yang dididik dengan kurikulum yang ada. Pendidikan sebagai sebuah sistem, kurikulum itu merupakan software input. Jadi nanti ada hardware input, ada raw input. Kalau raw input itu adalah peserta didiknya, bahan mentahnya adalah peserta didik. Kemudian di dalamnya ada komponen-komponen lain yang terlibat di dalamnya, ada external input, lingkungan, kemudian hardware input, ini bangunan fisik, sarana prasarana, gedung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada software input. Software input itu adalah kurikulum. Ibarat komputer, kurikulum itu adalah programnya. Sedangkan hard disk, kemudian casing, dan lain sebagainya itu masuk kategori hardware input. Ini semua nanti input mahasiswa atau raw input, software input, terus kemudian hardware input, external input, menyatu dalam sebuah proses,
akan lahir output atau lulusan sebagaimana yang diharapkan. Ini ibarat kurikulum resep makanan itu untuk menghasilkan sayur seperti ini. Sayur apa ini? Namanya ini ibu-ibu yang tahu ini. Kalau Mas Ihsan mungkin taunya makan ya. Kalau masaknya kurang begitu paham gitu. Tapi kalau Mbak Mar'atus Soleha, lah ini mungkin jago untuk masak. Nah, untuk menghasilkan masakan ini kan tadi berangkat dari resep seperti apa. Nanti resep itu dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang ada di resep itu, maka akan menghasilkan makanan sebagaimana yang telah diresepkan. Ini siang-siang memang enak ini ya melihat menu makanan seperti ini. Nah, ini kalau ini apa bumi ini bumi? Soto ini ya. Ini soto Kudus atau soto Lamongan ini. Ini kurikulum, jadi barat resep. Soto Batok. Oh, soto Batok. Kalau soto Batok itu timurnya Bu Umi itu ya. Kalau hari Sabtu, hari Minggu luar biasa itu ramenya itu. Meskipun pandemi COVID, Corona ini juga tetap ramai. Enggak tahu ini kok bisa seperti itu. Saya biasanya hanya lewat aja, naik sepeda itu, sepedaan sampai Sambisari. Kurikulum identik atau dianalogkan dengan resep makanan. Nanti resepnya seperti apa akan menghasilkan makanan yang seperti yang diresepkan. Dengan catatan proses pelaksanaan masaknya itu ya sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan dalam resep tersebut. Demikian nanti juga pendidikan. Pendidikan itu kurikulumnya seperti apa ketika itu diimplementasikan, maka akan menghasilkan seperti kurikulum yang telah dirancang. Pendidikan Muslim, maka nanti akan menghasilkan manusia-manusia Muslim seperti ini, rajin beribadah sesuai dengan ketentuan Muslim, gitu kan, ketentuan Islam maksud saya. Demikian juga nanti dalam pendidikan agama non-Muslim, non-Islam, ini selalu lupa ini Kristen atau Katolik gitu ya. Ini tentu juga kurikulum didesain seperti paham ajaran mereka, kemudian nanti diimplementasikan juga akan menghasilkan generasi-generasi yang Kristiani atau Katolik gitu. Nah, yang Buddha juga begitu, karena resepnya beda, maka nanti juga akan menghasilkan output yang berbeda juga. Orang Hindu juga punya resep kurikulum sendiri. Gitu. Kemudian konteks dalam kebangsaan, ini kalau Indonesia dengan dasar filsafatnya Pancasila, maka nanti kurikulumnya seperti apa juga akan menghasilkan manusia-manusia yang Pancasilais ketika itu diimplementasikan, dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu kurikulumnya. Amerika juga begitu, nanti bangsa Amerika ketika dididik dengan kurikulum yang didesain sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan Amerika akan menghasilkan bangsa Amerika seperti yang diharapkan. Ini kesimpulan yang kedua, jadi posisi kurikulum dalam proses pendidikan itu bisa diibaratkan seperti resep makanan. Terus kemudian yang berikutnya, itu ada kesimpulan yang berpendapat kurikulum itu ya sama dengan pendidikan. Ini yang memaknai kurikulum itu dengan pengertian yang sangat luas. Artinya semua pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, bahkan di luar sekolah, itu adalah bagian dari kurikulum. Seperti yang tadi saya sampaikan, keadaan gedung, terus kemudian suasana pergaulan keseharian di sekolah, bahkan warna cat gedung pun itu juga bagian dari kurikulum. Karena semua itu akan ikut berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik yang ada di situ. Ini kalau tadi kurikulum itu dipahami secara luas, maka kurikulum itu identik dengan pendidikan itu sendiri. Tapi kalau kurikulum dipahami luas sebagai sebuah program, maka kurikulum itu identik dengan resep makanan.
Kemudian kesimpulan yang ketiga, dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli, itu kita bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasikan kurikulum itu menjadi 3, yaitu kurikulum dalam rencana, plan, ideal, potensial. Ini wujudnya ya misalnya Bu Miani menyusun mulai dari KTSP, kemudian di dalamnya ada apa itu Bu, silabus, kemudian ada RPPM, ada RPPH, dan rancangan tentang medianya, rancangan evaluasinya. Itu adalah kurikulum dalam kategori yang pertama ini, kurikulum dalam rencana, plan, atau kurikulum ideal, atau kurikulum potensial. Kemudian kategori atau klasifikasi yang kedua, itu adalah kurikulum yang dilaksanakan, yang biasa disebut dengan functioning, atau the real curriculum, the actual curriculum, atau factual curriculum. Kalau ini yang direncanakan, ini yang dilaksanakan. Misalnya Bu Umi menyusun tentang RPPH, kemudian RPPH itu dilaksanakan dalam 1 kali tatap muka pembelajaran. Nah, ini pelaksanaannya itu yang disebut dengan kurikulum aktual atau the real curriculum. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi atau biasa disebut dengan hidden curriculum. Apa bedanya kurikulum yang dilaksanakan dengan hidden curriculum ini? Kalau yang dilaksanakan itu jelas-jelas tertulis dalam rencana yang disusun oleh penyusun kurikulum. Terus kemudian dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan. Tapi kalau kurikulum tersembunyi itu adalah apa yang tidak direncanakan tetapi ikut memberikan dampak, ikut memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Misalnya seorang guru merencanakan dalam RPPH-nya atau RPP di sekolah tingkat menengah atas, itu dalam proses pembelajaran menggunakan metode penugasan. Nah, ketika peserta didik melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, di situ dia belajar bagaimana cara bekerja sama. Dia belajar bagaimana memiliki rasa tanggung jawab. Padahal kerjasama, tanggung jawab itu tidak direncanakan di dalam kurikulum terencana ini. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata peserta didik itu terlatih atau dilatih untuk memiliki sikap tanggung jawab, disiplin. Atau ketika guru menggunakan metode diskusi, ternyata ada nilai-nilai yang bisa ditanamkan dalam diri peserta didik atau diperoleh oleh peserta didik. Misalnya keberanian untuk berbicara di depan kelas, menghargai pendapat orang lain, mau mendengarkan orang lain berbicara. Itu semuanya adalah termasuk bagian dari hidden curriculum, atau istilah lainnya adalah nurun effect gitu ya, hasil samping dari proses pembelajaran. Ini mengenai kurikulum, konsep dasar kurikulum, pengertian kurikulum, dan kategorisasi kurikulum. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ada ideal atau plan, kurikulum yang direncanakan atau kurikulum potensial, kemudian dilaksanakan. Nah, ketika proses pelaksanaan ini ada hal-hal yang sebenarnya tidak dilaksanakan, tapi ikut memberikan dampak atau hasil pada diri peserta didik, itu yang disebut dengan hidden curriculum. Saya kira itu penegasan dari apa yang kemarin sudah kita bicarakan.